Jejak Selaparang pada beberapa makam. Keberadaan bukti fisik kerajaan Selaparang hingga kini masih menjadi perdebatan. Banyak sekali versi yang beredar mengenai sejarah Selaparang, sebuah kerajaan yang diklaim sebagai kerajaan besar yang pernah ada di Pulau Lombok. Tidak sedikit kelompok atau trah yang mengaku sebagai pewaris Selaparang, dan masing-masing kelompok merasa berhak atas klaim itu. Yang terjadi kemudian adalah perdebatan yang tak berujung. Akhirnya, misteri Selaparang kian tebal dan samar. Profesor Jamaluddin, seorang guru besar sejarah Islam Lombok di Universitas Islam Negeri Mataram, pernah merekonstruksi kerajaan Selaparang Islam dengan pendekatan arkeologis. Hasil penelitiannya itu dituangkan dalam buku berjudul Jejak-Jejak Arkeologi Islam di Lombok. Bagi Jamaluddin, Selaparang yang merupakan kerajaan Islam besar pada masanya dapat dilacak dari berbagai peninggalan arkeologi yang ditinggalkan. Salah satunya adalah makam. Banyak sekali makam yang bertebaran di sekitar bekas pusat kerajaan Selaparang. Hingga saat ini, pendapat umum menyebut lokasi kerajaan Selaparang itu ada di sekitar desa Selaparang saat ini. Di lokasi itu, sedikitnya ada 7 makam yang sudah dikenal oleh masyarakat umum. 7 makam itu antara lain makam Selaparang, makam Tanjung, makam Pesabuan, makam Pekosong, makam Buak Bakang, makam Tanak Renteng, dan makam Tanak Gadang. Selain 7 makam itu, masih banyak terdapat makam-makam kuno lainnya. Jamaluddin menyebut, masing-masing trah Selaparang yang pernah berkuasa di Selaparang selalu meninggalkan jejak berupa makam. Makam Tanak Renteng dan Pesabuan misalnya. Makam ini disebut-sebut sebagai makam awal para pendiri kerajaan Selaparang Islam. Lebih jauh dikatakan, sebelum berpindah ke sebelah utara dari Sungai Ketangge, awalnya Selaparang berlokasi di sekitar Tanak Renteng. Sedangkan makam Selaparang dan makam Tanjung disebut sebagai makam dari raja-raja dan keluarga kerajaan Selaparang. Meskipun belum dijumpai catatan lengkap mengenai siapa saja yang dimakamkan pada 2 makam itu, namun beberapa kalangan meyakini bahwa 2 makam itu masih mempunyai hubungan dekat dengan kerajaan Selaparang. W.F. Sutterheim, seorang pernah meneliti tentang makam Selaparang, menyebut salah satu tokoh yang dimakamkan di komplek makam Selaparang adalah seorang penghulu kerajaan, namanya Penghulu Gading atau Ki Gading. Selain itu, Sutterheim juga berhasil menafsirkan inskripsi atau candra sangkala yang ada di batu nisan Penghulu Gading. Candra sangkala itu berbunyi, baris pertama, La ilaha illallah. Baris kedua, Wa Muhammadur Rasulullah. Baris ketiga, Ulla Maisan. Baris keempat, Gegawean. Dan baris kelima, Prayuga. Menurut Sutterheim, candra sangkala itu adalah angka tahun yang bernilai 1142 Hijriah atau 1729 Masehi. Angka tahun itu dihubungkan dengan kematian seorang raja Selaparang 6 tahun sebelumnya. Kalau istana kerajaan Selaparang, bagaimana ceritanya? Ini adalah pertanyaan yang hampir selalu muncul di setiap kali membahas Selaparang. Bayangan orang jika menyebut istana adalah kerajaan yang ada di Jawa, katakanlah Solo atau Jogja. Ini tentu pandangan yang keliru. Karena beberapa istana yang ada di Lombok, menurut beberapa literatur, hanya berupa bangunan sederhana yang terbuat dari bahan alam, seperti tanah, kayu, dan daun ilalang, yang tentu saja tidak akan bisa bertahan lama. Selain situs makam, masih banyak situs lainnya yang diklaim sebagai bukti peninggalan kerajaan Selaparang. Sebutlah masjid dan beberapa petilasan. Jika ada kesempatan, Info Nusa pasti akan mengulasnya untuk Anda semua.